warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartum mautakum fa'aghmidul basara fa innal basara yatba'ur ruha wa qulu khaira fa innal malaikata tu'minu ala ma yaqulu ahlul mayyit." Rawahu Ahmad an Shaddad bin Aus. Idza hadartum mautakum, apabila kalian hadir menjenguk orang yang akan meninggal sedang sakaratul maut, fa'almidu al-basara, maka pejamkanlah mata si mayit itu. Atau idza hadartum mautakum, apabila kalian menjenguk orang yang meninggal, atau takziah ini istilah kita. Fa'almidul basara, pejamkanlah mata si mayit itu jika matanya itu terbuka. Fa innal basara, karena sesungguhnya mata itu yatba'ur ruha, yaitu selalu mengikuti keluarnya ruh. Mata orang meninggal itu mengikuti keluarnya ruh. Wa qulu, dan katakanlah oleh kalian semua khairan, yang baik-baik. Fa innal malaikata, karena sungguhnya para malaikat tu'minu ala ma yaqulu ahlul mayyit, akan mengamini apa yang dikatakan oleh keluarga mayit. Hadis ini memberikan penjelasan terkait dengan adab ketika kita bertakziah. Ketika kita bertakziah, kemudian mendapati orang yang meninggal itu matanya terbuka, maka fa'almidu al-basara, pejamkanlah mata jenazah tersebut. Bagaimana cara memejamkannya? Bisa diusap dengan lembut. Jadi memperlakukan orang yang sudah meninggal itu tetap dengan lembut, dengan kasih sayang, tidak boleh kasar-kasar. Diusap dengan lembut. Kalau ternyata kok karena sudah lama, mungkin sudah 1 jaman gitu ya, tetap terbuka, itu kan sulit biasanya. Maka itu bisa dengan ditindih benda yang ringan. Benda yang ringan itu seperti uang logam. Uang logam 1000-an itu kan agak berat. Nah, itu bisa diletakkan di atas kelopak matanya. Itu nanti lama-lama juga nanti akan terpejam. Ya, kalau mau ya berarti diusap-usap terus itu kalau mau. Cuma kan biasanya agak lama kalau awal-awal kalau sudah kadung terbuka itu, sudah terbuka. Maka jangan dibiarkan terbuka. Jadi adabnya di fa'almidul basar. Jadi pejamkan matanya. Kenapa kok orang meninggal rata-rata matanya itu terbuka? Karena fa'innal basara yatba'ur ruh. Orang yang dicabut nyawanya, gitu ya,
itu matanya akan mengikuti. Nah, jadi fa'inal basara, karena sungguhnya mata yatba'ur ruh, mengikuti keluarnya ruh, maka kemudian dia akan terbelalak atau terbuka matanya. Itu umumnya begitu, umumnya. Gitu ya. Nah, kemudian harus diusap. Ya. Sebab kalau tidak diusap atau tidak ditutup atau tidak dipejamkan, yang pertama itu nanti kalau dimandikan ya bisa kemasukan air. Itu kan juga kurang adab atau kurang sopan. Yang kedua, barangkali sebagian orang yang takziah ketika pengen melihat pasuryannya yang terakhir itu nanti takut, akan terbayang-bayang terus, akan terbayang-bayang, teringat terus, jadi takut akhirnya, maka dipejamkan. Itu ini adabnya. Kemudian waqulu khaira, ngomongnya sing apik-apik. Jadi kalau takziah itu tidak boleh membicarakan duniawi, janjane. Bicarakan bisnis, ngopo-ngopo, karena ini sedang dzikrul maut, sedang mengingat kematian, jadi tidak pas. Apalagi mohon maaf cerita sampai terbahak-bahak, tertawa, itu tuh tidak pas. Karena memang saat itu kita sedang dzikrul maut. Kalau menghadiri pesta lah silakan, mau tertawa monggo. Tapi kalau sedang menghadiri takziah, gitu ya, menghadiri kita namanya apa? Ya takziah gitu ya, sing gampang gitu ya, takziah gitu ya. Maka tidak mengatakan hal-hal yang bersifat duniawi, apalagi yang buruk-buruk. Ngomongnya sing apik-apik terkait dengan jenazah itu. Ya, sing apik-apik sing diingat. Ya karena setiap menungso mesti duwe sing apik, duwe sing elek. Ada yang baik, ada yang buruk. Cuman adabnya saat kita takziah itu ya sing diceritakan sing apik-apik. Ya, sing buruk-buruk ya jangan diceritakan. Ya, ini adabnya begitu. Fa innal malaikata, karena sungguhnya malaikat itu tu'amminu ala ma yaqulu ahlul mayit, mengamini apa yang dikatakan oleh keluarga mayat, keluarga jenazah. Biasanya kan ada di sebagian masyarakat mempersaksikan, Bapak Ibu hadirin hadirat, ya, jenazah niki masuk tiang saya nggih, kan katanya itu. Ya. Nah, harapannya memang ketika 40-an orang menyaksikan, bukan berarti dia bohong maksudnya ya. Mempersaksikan bahwa itu orang yang baik, malaikat mengamini, maka kemudian dia tercatat sebagai orang yang baik. Harapannya itu begitu. Ya, tapi ini cetok-cetok elek ya rasa disampaikan ini. Bahwa ibu saksikan bahwa jenazah ini orang yang baik gitu ya, nanti tidak kan gitu, nanti repot. Gitu ya. Jadi ya nggak usah seperti itu. Kalau mau jelas-jelas dia terkenal orang pemabuk, terkenal tidak pernah sholat, terkenal penjahat begitu, terkenal koruptor, gitu ya nggak usah dipersaksikan. Ya sudah, disampaikan saja permintaan maaf, barangkali jenazah selama hidupnya banyak kesalahan dan seterusnya. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah hutang piutang, ya. Mengapa kok segera diambil alih oleh ahli warisnya? Sebab orang yang meninggal ketika masih punya hutang piutang, maka dia tergantung nyawanya, ya, tidak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini ya ketika masih punya hutang dan belum diambil alih oleh ahli warisnya, gitu kan? Itu nanti dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu ahli warisnya yang baik itu segera mengambil alih hutang piutangnya. Itu ya. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang baik supaya nanti ahli waris kita itu yo ketika kita masih punya hutang itu segera mengambil alih. Karena orang yang mati syahid saja itu tidak bisa langsung masuk surga, tidak bisa ketika dia memiliki hutang. Nah, ketika memiliki hutang, ya, makanya ketika suami meninggal, istrinya atau anak-anaknya mengambil alih. Istrinya meninggal,
suaminya atau anak-anaknya mengambil alih hutangnya itu. Jadi bapak ibu yang barangkali punya hutang piutang dengan almarhum almarhumah, nanti silakan menghubungi ahli warisnya. Sekarang almarhum tidak punya hutang, diambil alih oleh ahli waris, banyak begitu, supaya dia segera mendapatkan nikmat kubur. Ya. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa masih ada beberapa hal lagi ketika kita itu bertakziah. Yang pertama, yang ketiga berarti ya tadi sudah 3, 4. Dianjurkan untuk yang muazzin, muazziyat, yaitu untuk melafadzkan lafaz takziah. Apa yang disampaikan berdasarkan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isbir, bersabarlah, ya, on sabar, wahtasib, dan berharaplah pahala dari Allah. Fa inna lillahi, sesungguhnya adalah apa semuanya, sungguhnya semuanya itu adalah milik Allah. Ma akhadha wa lahu ma a'ta. Baik mengambil dan memberikan sesuatu, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisinya ada batas waktu yang telah ditentukan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yani bahasa Jawane ya wis dari bela sungkawa nanti mugi almarhum diparingi husnul khotimah, diampuni sedaya dosa lepatipun, ya, keluargi ngandhitipun tilaraken dipun paringi kesabaran lan ketabahan. Nah, sekados niku nggih mboten napa-napa. Ya. Ini bahasa Arab mungkin ya rapal. Ya, mboten napa-napa. Kemudian selanjutnya adalah silakan diperbolehkan mengabarkan kepada saudara-saudara yang lain atau khalayak ramai, berarti kepada masyarakat secara umum bahwa si fulan itu telah meninggal dunia, nanti akan dimakamkan jam sekian, boleh, sehingga nanti harapannya kaum muslimin yang lain itu ikut takziah, kemudian sampai mensolatkan, sampai mengantarkan jenazahnya ke kuburan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika jenazahnya laki-laki, ya, maka silakan boleh dibawa ke masjid untuk disolatkan. Tapi jika jenazahnya perempuan, ya, lebih baiknya, walaupun tidak dilarang, itu disolatkannya di rumahnya. Nah, itu ya. Tapi kalau umpamanya di masjid juga tidak apa-apa, tapi lebih baiknya di rumahnya. Ya, kalau laki-laki silakan tidak apa-apa. Jadi jika perempuan ya boleh-boleh saja, cuman memang lebih baiknya itu di rumahnya. Kemudian sunnahnya lagi adalah segera mengurus jenazah tersebut, ya, karena ada dalil riwayat Bukhari dan Muslim, asri'u bil janazah, bersegeralah dalam mengurus jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun lahu fa khairun tuqaddimunaha. Karena jika ia baik, ya, jadi jenazah itu orang yang soleh, orang yang soleha, yang baik, maka engkau telah melakukan sesuatu kebaikan. Jadi supaya dia juga segera mendapatkan balasan kebaikannya di alam barzah, di alam kubur. Di barzah itu alam kubur. Jadi kalau umpamanya fa in taku sholihatan fa khairul lahu fa khairun tuqaddimunaha. Ketika dia itu jenazahnya sholihah,
baik orang yang soleh, orang yang solehah. Itu ya, maka sebaiknya kita segerakan untuk mengurus jenazahnya sampai dimakamkan. Itu ya. Jadi tidak diinapkan kalau bisa itu. Di kita ini kan kadang diinapkan ya, meninggalnya pagi dimakamkannya sore gitu ya. Kalau ada udzur-udzur syar'i ya nggak apa-apa. Jadi sebaiknya itu ya emang kayak gitu. Kalau di tempat kami biasanya 1-2 jam meninggal itu sudah selesai dimakamkan kalau tempat kami itu. Ya karena memang tidak ada proses-proses seperti di sini. Tapi di beberapa tempat sekarang juga sudah alhamdulillah yang sudah paham itu sudah mulai cepat. Walaupun malam biasanya itu dilakukan. Ya kecuali mungkin dini hari ya orang-orang pada tidur kesulitan lah itu kan kesulitan atau mungkin hujan lebat begitu dan seterusnya yo nggak masalah. Tapi kalau memang tidak ada halangan ya sebaiknya disegerakan. Apalagi kalau siang ya disegerakan. Ya. Itu kadang kan yang jadi masalah di tempat kita itu ada mungkin saudaranya yang jauh yang sedang dalam perjalanan padahal yo ngarep ngopo yang sudah meninggal ora iso urip neh ya. Sementara ketika masih hidup ditelepon di WA kon mulih kakean alasan ya. Meninggal wis mati oh iya kon ditunggu sih aja dimakam kae sik ngono arep ngopo. Nah, jadi kalau sebenarnya sudah disegerakan saja. Ya, tapi memang yang punya hak itu keluarganya. Yang punya hak segera apa tidak kan keluarganya. Tapi yang paham ya segerakan saja. Wa in takusi wa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Jadi jika dia jelek, bukan orang yang baik, bukan orang yang soleh-solehah, ya, maka engkau telah membuang suatu kejelekan dari lehermu. Nah, jadi kita sudah orang dia tanggungan istilahnya gitu ya wis ndang kuburkan gitu ya sehingga nanti yang lain bisa segera beraktivitas kegiatan yang lain itu tidak nunggui terus begitu karena kan yang tidak ditunggui ora patut gitu ya sementara kalau ditunggui waktunya lama sementara kan yang lain mungkin ada kepentingan bekerja dan lain sebagainya gitu ya jadi intinya memang sunnahnya tidak menunda-nunda dalam mengurus jenazah dengan alasan tadi banyak keluarganya masih dalam masih jauh dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau yang sebentar mungkin dari meninggal 1 jam 2 jam kan sambil nunggu makamnya jadi itu kan berarti ya ora apa-apa gitu ya. Kalau nunggunya tadi kelamaan itu tidak sunnah. Nah kalau dia pengen menyolatkan, boleh keluarganya yang nanti datang ternyata sudah dimakamkan, boleh mensolatkan di atas kuburnya. Jadi ini khusus itu boleh. Ya. Sebagaimana yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menyolatkan seorang wanita yang biasa membersihkan Masjid Nabawi ya, di kuburannya, di mana Rasulullah SAW itu tidak diberitahu tentang kematian wanita ini. Maka ketika beliau sampaikan kepada para sahabatnya, "Dulluni ala qabriha," tunjukkan aku pada makamnya. Fadalluhu fasalla alaiha. Lalu para sahabat menunjukkan kuburnya, kemudian fasalla alaiha. Maka beliau mensolatkannya di atas kuburannya. Itu boleh, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mereka keluarganya kok masih jauh lama 4 jaman lagi, 5 jaman lagi dari makamkan saja. Tapi tentunya tetap didiskusikan sampaikan ke keluarganya. Ya kemudian, oh ya udah nggak apa-apa. Maka kemudian keluarganya yang tadi baru datang, kalau kepengen mensolatkan, itu maka boleh mensolatkan di atas makamnya. Jadi ini sunnahnya, adabnya itu mensegerakan, intinya begitu, mensegerakan. Kalau di tempat kami kan biasanya memang tidak ada prosesi-prosesi yang seperti di sini ya. Kalau di sini kan harus prosesi ada dari pemerintah, ada dari macam-macam gitu ya. Di tempat kami ya nggak ada. Begitu meninggal, warganya sudah pada paham bagaimana memandikan, bagaimana mengkafaninya sudah ngerti. Makanya cepat sekali segera dilakukan pemulasaran jenazah. Ya, sehingga kemudian ya 1-2 jam maksimal itu sudah dimakamkan. Itu begitu. Nih, kemudian
Yang selanjutnya adalah tidak ada penghususan ketika bertakziah dengan pakaian serba warna hitam, namanya tidak ada, gitu ya. Nah, jadi kalau mau warna apapun ya boleh intinya gitu ya. Cuman ya mungkin ya itu menandakan bahwa kita ikut berkabung barangkali kan gitu ya. Sebab kalau maunya kok berwarna bunga-bunga kan ya ora pas. Berwarna-warni berbunga-bunga itu yang bajunya itu kan kurang pas. Tapi secara umum ya nggak apa-apa. Jadi kalau hitam mau putih mau warna apapun atau pakaian seragam kerjanya ya silahkan saja. Ya, intinya tidak ada dalil begitu atau tidak ada kekhususan berpakaian ketika kita bertakziah. Ya. Jadi apa namanya tidak harus warna hitam atau punya. Dan sekarang juga sudah insya Allah sudah mulai ya tidak mesti hitam orang itu bertakziah. Ya warna putih, warna yang lain tidak ada masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita bertakziah, ya, maka diusahakan itu bisa mengantarkan sampai ke makam ketika tidak ada apa namanya uzur atau tidak ada kepentingan. Nah, jadi ya hadir muslim maka ya ikut mensolatkan, nanti ya, kemudian nanti sampai dibawa ke makam. Kalau memungkinkan begitu. Tapi kalau maunya ada kepentingan, gitu, monggo, gitu ya. Itu apa namanya disunnahkannya seperti itu. Dan kemudian juga yang paling penting ini adalah terkait dengan umpamanya dia sedang menghadapi sakaratul maut, ini yang penting. Karena kan sebenarnya gini, ketika kita mendoakan semoga husnul khotimah, lalu sudah meninggal, sudah terjadi janjane. Endongan ini janjane sebelum terjadi. Satu yang meninggal didongake ben husnul khotimah. Nah, sudah meninggal kan sudah tidak ada berubah, sudah tidak bisa, sudah tidak bisa apa namanya perubahan. Makanya dongannya kan ya Allahumma fir lahu, semoga Allah mengampuninya, warhamhu, merahmatinya atau menyayangnya, wa afihi wa'fu anhu dan seterusnya, wa akrim nusulahu, dimuliakan apa tempat tinggalnya, gitu ya. Nuzul itu tempat turunnya, yaitu di makamnya, maksudnya di alam kuburnya dimuliakan, dan seterusnya itu. Jadi tidak ada dongane semoga husnul khotimah, sebenarnya nggak ada kalau dalam doa-doanya karena wis meninggal masalahnya. Nah kalau belum meninggal, nah janjinya itu dongake semoga husnul khotimah. Nah, kalau sudah meninggal kan sudah terjadi, ya wis itu, ya tetap apa-apa sih janjinya. Nah ini yang penting adalah ketika sedang sakaratul maut atau sedang sakit parah, intinya begitu ya. Dia sedang sakit parah, kemudian kita menjenguknya, nah itu ya. Maka apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama adalah kalau sudah ngerti bahwa ini sakitnya sudah parah, kelihatan sedang menghadapi sakaratul maut, gitu ya. Itu kalau dia berbaring kepalanya di sebelah utara, itu dimiringkan ke sisi badan sebelah kanan, sehingga wajahnya menghadap ke arah kiblat, gitu ya. Nek iso, gitu ya. Nek ora iso ya ditelentangkan, gitu ya. Jadi menelentangkannya dengan posisi kepala diangkat sedikit, itu ya. Ini kalau memungkinkan saja. Kalau tidak memungkinkan ya sudah, gitu ya. Jadi tidak perlu menggeser-geser dipan. Kalau kangelan ya ora apa-apa. Cuman kalau tadi posisinya kok dia ternyata kepala di utara, maka dimiringkan ke kanan supaya menghadap kiblat. Tapi kalau mamanya kok dia posisi kepalanya di sebelah timur, itu maka dinaikkan kepalanya, jadi si bantal rodo dhuwur supaya mukanya menghadap ke arah kiblat. Nah, ujung kakinya juga menghadap ke arah kiblat. Ini jika mungkin saja kalau ini. Jadi kalau tidak mungkin kan nggak usah susah-susah, ya.
Selanjutnya ketika menghadapi orang yang sakaratul maut, gitu ya, itu memang disunnahkan mengajari atau mentalkin kalimat thayyibah, kalimat syahadat. Itu dalilnya mana? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, ajarilah mautakum, orang yang akan meninggal di antara kalian, kalimat la ilaha illallah. Jadi itu ditalkin, ya. Karena kan ada dalil bahwa man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan akan meninggalnya adalah kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, ditalkin. Ya, karena dia sedang menghadapi sakaratul maut yang begitu berat. Masalah satu doanya kan kita sering memanjatkan kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu sakitnya sangat luar biasa. Ibaratnya sakit di dunia ini dijadikan satu, itu masih sakit sakaratul maut. Ya, saking beratnya menghadapi sakaratul maut. Apalagi kalau orang itu banyak dosanya, lebih berat lagi. Ya, malaikatnya datang dengan muka yang seram, kemudian mencabut nyawa dengan sangat kasar. Ya, bagaikan mencabut kain sutra di atas pohon dadap yang berduri. Tempat saya itu namanya pohon dadap. Sini ada pohon dadap. Nah, dadap itu kan duri-duri itu. Wah, kayak gitu itu. Jadi sangat kasar dan sangat sakit. Itu kan semuanya isinya duri itu kalau pohon dadap di tempat saya. Ini maka talkin dengan membaca kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah makruh hukumnya terus-menerus, terus-menerus kita mengucapkan untuk ditirukan. Karena dia lagi sedang berat tadi itu. Nah, cukup kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah cukup berhenti. Kecuali kalau nanti dia akan mengucapkan kalimat lain, mamanya minta minum atau mengucapkan kalimat yang lainnya, maka kemudian kita talkin lagi, kayak gitu caranya, ya. Talkin lagi la ilaha illallah, itu. Itu maka insyaallah mudah-mudahan orang ini husnul khotimah, gitu ya. Akhirnya itu baik, ya. Jadi penghujung umurnya maksudnya itu adalah baik. Husnul itu baik, khotimah itu terakhir atau penutup, ya, atau ujung, ya. Jadi artinya adalah orang yang akhir hidupnya itu baik. Nah, salah satunya itu adalah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena miftahul jannah la ilaha illallah. Ya, kunci surga itu ya la ilaha illallah. Kemudian juga afdhalul dzikri, ya, afdhalul dzikri, seutama-utamanya zikir itu juga kalimat la ilaha illallah. Maka ini ditalkin. Ini jangan ditinggal pergi. Ya, hadir orang-orang yang baik, ya, anggota keluarganya yang soleh-solehah yang ada di situ, diusahakan, ya, karena biar nanti bisa mentalkin. Ya, sebab kalau yang tidak soleh-solehah malah ngobrol ngalor ngidul, gojek-gojek, atau malah tertawa padahal ibunya bapaknya mau meninggal, kan gitu ya. Apalagi kalau malah nyetel musik, apalagi gitaran, ini kurang adab namanya, gitu ya. Jadi walaupun dia seneng musik, ya orang digitari ya ketika akan meninggal itu ya. Dia diputarkan musik, ya. Jadi sunnahnya ya ditalkin, diajari kalimat thayyibah. Ada dalil yang lain, ya, walaupun ini ada sebagian ulama yang mendhaifkan, itu dibacakan surat Yasin, ya. Ada hadis dari Ibnu Hibban, juga nanti banyak jalan-jalan yang lain begitu. Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah, ya, surat Yasin terhadap orang yang akan meninggal, ya. Ini walaupun ada sebagian ulama begitu yang mendhaifkan, tapi secara umum kalau hadis
Dhaif terkait dengan fadhailul a'mal, bukan untuk akidah. Itu secara umum para ulama sepakat itu boleh untuk diamalkan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Yasin qalbul Quran. Surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad-daral akhirah illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum. Tidak ada seorang pun yang bacanya yang menginginkan Allah dan hari akhirat kecuali ia akan diampuni dosanya. Faqra'uha ala mautakum, dan bacakanlah surat itu, ya, berarti surat Yasin terhadap orang yang akan meninggal di antara kalian. Kalau ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, nanti ya, tetapi memang ada juga sebagian ulama hadis yang mendhaifkan. Jadi kalau mau mengamalkan monggo, berarti kalau tidak ya ora apa-apa. Ya, tapi yang paling sahih tadi itu adalah mentalkin dengan kalimat thayyibah, gitu ya, yang paling sahih itu begitu. Tapi kan sebagian masyarakat kita ada yang membaca surat Yasin itu ketika ada orang yang akan meninggal, maka ya memang ada dalilnya, walaupun ada sebagian ulama yang mendhaifkan. Tapi menurut Ibnu Hibban hadis ini sahih. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud nomor hadis 3121, ada juga di Ibnu Majah nomor hadis 1448, di An-Nasa'i yaitu juga nomor hadis 1074, yaitu Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, Kitab Bulughul Maram juga ada di nomor hadis 538. Ya, jadi memang ada yang mensahihkan tapi juga ada yang mendhaifkan. Maka monggo kalau mau mengamalkan berarti ya itu dibacakan. Ketika ada yang mau meninggal sedang sakaratul maut, itu adalah dibacakan surat Yasin. Nah, kenapa dibacakan itu? Salah satu manfaatnya adalah orang itu akan dimudahkan sakaratul mautnya, tidak lama-lama. Karena ada orang yang sakaratul maut itu lama, tidak hanya zaman tapi berhari-hari. Saya dulu pernah meruqyah orang itu sakaratul mautnya itu lama. Nah, jadi berkali-kali meninggal, terus nangis, terus kumpul kabeh keluargane, urip neh. Itu betul ya, orang sini, itu ya, masih Karanganyar. Gitu ya. Kemudian gitu, lagi bawa rumah sakit gitu, terus kemudian nyatakan meninggal, kemudian nangis, gitu ya, urip neh. Nah, kemudian saya dijemput di rumah sini ke Dokter Un sana, ruang ICU, dan kita ruqyah, kita bacakan Al-Quran, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya itu kalau orang sudah kayak gitu itu bisa diperbolehkan minta kepada Allah, ya Allah, kalau kehidupan untuk dirinya itu menurutmu lebih baik untuk diri, keluarga, agama, dunia dan akhiratnya, segera berikan kesembuhan ya Allah. Jadi nek urip luwih apik, sanggo ibadah, kemarin ngono kuwi, luwih manfaat, segera berikan kesembuhan. Tapi jika kematian itu menurut Allah lebih baik untuk dirinya, agamanya, dunia dan akhiratnya, maka ya segerakan. Maka mudah-mudahan dengan seperti itu Allah segera memberikan kesembuhan atau segera memanggilnya supaya tidak kelamaan merasakan sakit sakaratul maut. Karena ada orang-orang kayak gitu, sakaratul maut itu lama sekali, berhari-hari atau berminggu-minggu, kan kasihan kayak gitu. Mau ditinggal ya masih anak nyawa nih, ya, ditunggu terus ya, mungkin kan ya harus bekerja dan lain sebagainya, beraktivitas yang lain. Gitu ya. Jadi ada orang-orang kayak gitu. Makanya kita itu pengennya itu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta kepada Allah, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Ya. Keluarga kami banyak yang mudah, abah saya itu yang mudah. Jumat masih kami sholat Jumat, asar, maghrib, isya masih sholat normal, tidak sakit, dan jam 10 malam itu meninggal. Adik saya laki-laki juga gitu. Tidur, ya, biasanya kalau tidur itu kadang ganti posisi, itu terdengar dipannya itu ya, kriat-kriat, ternyata
oh ini kok nggak terdengar, jam 1 malam malah ibu saya itu ditengok, ternyata wis meninggal. SMA itu sudah mondok, SMA mau kuliah itu. Nggak sakit, sisi sehat. Sorenya saya dari rumah, karena saya sudah tinggal di Brebes kota. Kemudian adik saya itu kan saya ngajar di kecamatan di rumah saya itu. Sebelum pulang saya silaturahmi, kayak gitu, itu gampang. Mbah putri kami habis sholat duhur makan. Saya udah dari rumah itu sama abah saya. Ya, saya sampai rumah, ada orang lari-lari. Itu Mbah Putri Pripun. Jadi keselak meninggal. Tapi kalau itu memang salah orang soleh, karena ibadahnya luar biasa. Mbah kakung saya dari ibu, subuh biasanya tangi, urung tangi, digugah, terus meninggal. Ya kaget, tapi memang tidak merepotkan sama sekali. Ya mudah-mudahan husnul khotimah, Allahumma amin. Ya, jadi gampang namanya meninggalnya, gampang kayak gitu. Meninggalnya begitu mudah, tidak ada kesulitan. Jadi ya kita pengennya gitu. Meninggal ya orang repoti keluarga ini. Gitu ya. Repoti ki loro terus ora iso apa-apa ngono kan. Itu kan ngerepoti keluarga nih, ya, ngentek-ngentek dunia. Ya walaupun tidak ada yang pengen kan, tidak ada, tapi kalau mamanya bisa meminta kan gitu, tidak merepotkan yang lain lah gitu, orang repot banget, Terus kemudian tadi meninggalnya gampang, terus kemudian yang paling penting ya husnul khotimah, dia memang yang paling penting. Maka orang meninggal itu kan sesuai dengan kebiasaan selama hidupnya. Nah, kehidupannya dia seneng sholat, rajin sholat, mudah-mudahan ya meninggalnya dalam kondisi sholat. Kan kita sering melihat orang lagi sujud, itu kan meninggal. Insya Allah lah, husnul khotimah itu tanda ciri orang husnul khotimah. Ya. Ada orang yang lagi maca Quran, ada itu podium, tiba-tiba meninggal, maca Quran. Lagi ceramah, lagi khotbah, ya ada khotbah itu meninggal. Yaitu ciri yang mana, salah satu ciri ya husnul khotimah, insyaallah begitu. Lagi infak sedekah meninggal, lagi nuntut ilmu meninggal namanya. Jadi itu bagian dari indikator orang itu husnul khotimah. Ya pastinya ya Allah yang tahu, ya Maha tahu. Ya. Tapi juga ada sebagian orang yang mohon maaf suul khotimah, yang biasa nenggak minuman keras, gitu. Lagi nenggak minuman keras, langsung belayer motor, nabrak mati, itu ya ada gitu ya. Ya ini naudzubillah min dzalik, ya. Begitu pula lagi judi ya sama gitu ya. Kayak judi, padu, mati akhirnya, gelut mati kan enak. Nah ya judi itu kan nanti kadang terus padu biasanya gitu ya. Padu terus saling membunuh, ya ada. Nanti meninggal ya suul khotimah kayak gini. Lagi maksiat mohon maaf, berzina dengan selingkuhannya di hotel mati. Dan itu sering terjadi itu. Sering terjadi pejabat sebagian ya, oknum lah berarti itu ya, oknum pejabat, oknum guru. Kemarin yang terakhir kepala sekolah dengan guru bawahannya itu ada gitu, mati meninggal ya suul khotimah. Ya nah kayak gitu tuh mau dicari kebaikannya ya sulit. Dikatakan husnul khotimah piye wong sedang di kamar hotel dengan selingkuhannya kan, ya kan mau husnul khotimah mendoakan ya angel ning ngene iki. Gitu ya. Nah ini terjadi. Maka Bapak Ibu, monggo ya kita mau meninggal seperti apa itu disiapkan dari sekarang. Nah, ini kan jarang orang menyiapkan akan meninggalnya, itu kan jarang. Padahal kan cetok mesti akan meninggal. Tapi jarang orang menyiapkan bekal atau bagaimana caranya nanti meninggalnya dalam kondisi apa, itu yang kadang orang lalai atau lupa atau tidak menyiapkan. Nah, maka caranya yaitu membiasakan diri dengan hal yang baik. Maka insya Allah nanti meninggalnya dengan cara yang baik. Itu ya. Oke, orang meninggal tergantung kebiasaan. Ya. Kemudian orang meninggal nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai orang-orang yang soleh, ya, para ulama, mencintai Nabi, begitu ya,
dengan cirinya melaksanakan sunnahnya, sering membaca sholawat gitu, maka insya Allah dibangkitkan nanti bersama orang-orang yang kita cintai. Tapi kalau yang kita cintai orang-orang yang buruk, orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang yang banyak dosanya, lah apa kita mau nanti juga dibangkitkan bersama mereka? Kan nggak mau. Ya, maka ini kita persiapan dari sekarang. Persiapan dari sekarang agar meninggalnya seperti apa, bekalnya sudah cukup, sekaligus juga nanti dibangkitkan bersama siapa. Ya itu ya disiapin dari sekarang. Nah, materi kemarin dari Ahad itu ya yang belum selesai. Agar kita nanti tidak menyesal, tiba-tiba kok wis lagi mati-matian boleh dunia malah mati itu ya. Jadi akhirnya nyesel ya, dunia nih orang itu orang dinikmati malah mati. Nah ini yang terjadi gitu ya. Kemudian orang yang sedang mengalami sakit gitu ya, merasakan sudah adanya tanda-tanda kematian, maka dianjurkan untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang perlu dilakukan? Membuang jauh-jauh bayangan dosa dan kemaksiatan yang telah dia perbuat. Dia membayangkan terkait dengan bahwa Allah mengampuni dosanya, menerima seluruh amal perbuatannya. Kenapa itu dilakukan? Karena ada hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau prasangka hambanya baik, maka Allah berikan yang baik. Tapi kalau prasangka hambanya buruk, maka Allah berikan yang buruk. Maka ini perlu diberi motivasi. Karena orang yang sakit itu kadang kalau sudah lama itu putus asa. Ya. Maka orang-orang yang sehat, keluarganya sering memberikan motivasi. Ya, motivasinya apa? Insya Allah sakitnya akan mengurangi dosa, menggugurkan dosa. Karena ada dosa yang tidak bisa gugur kecuali nanti ditimpa musibah sakit. Nah, maka ketika ada orang yang sakit begitu, kita husnudzon bagaimana caranya Allah menggugurkan dosa-dosanya sebelum dia meninggal. Maka kemudian dia diberi rasa sakit dulu. Tapi rasanya bagaimana? Kalau dia mau bersabar, mau husnudzon. Karena ada orang yang kadang ditimpa rasa sakit gak sabar, malah menghujat, malah ngomongnya kasar, ngomongnya kata-kata sing ulas kebun binatang motu kabeh, kan ada orang-orang yang sakit kayak gitu. Maka itu dimotivasi agar dia berhusnudzon. Maka dengan seperti itu harapannya dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya ya nanti di akhir hayatnya husnul khotimah, kemudian Allah mengampuni dosa kita, merahmati kita semuanya, dan nanti mendapatkan nikmat kubur sekaligus nanti dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.